bagaikan surga di bumi, subur dan makmur tiada tara. Hamparan perkebunan yang hijau, membentang sejauh mata memandang, dihiasi sungai-sungai jernih yang mengalirkan berkah. Penduduknya hidup rukun dan bergotong royong. Namun, di balik kedamaian ini, sebuah rahasia besar tengah menanti. Negeri ini dipimpin oleh raja yang gemar memakan daging manusia. Seluruh penduduk di sana selalu hidup diselimuti rasa takut. Kapan ya penderitaan kita ini hilang? Setiap hari selalu dibayangi rasa ketakutan akan adanya si Cengar. Entahlah, kita hanya bisa berdoa. Di sisi lain, hiduplah seseorang bernama Aji Saka. Aji Sakalah yang akan menyelamatkan hidup para warga negeri Medang Kamulan. Aji Saka memiliki dua abdi yang selalu setia kepadanya, yaitu Dora dan Sembada. Mereka selalu mengembara ke sana kemari untuk menyebarkan ilmu. Namun, suatu hari mereka mendengar ada desa yang sangat subur, makmur, dan asri. Tertariklah mereka menuju ke sana untuk menyebarkan ilmu. Mereka menuju desa tersebut selama berhari-hari menyelusuri hutan. Tuan, kita sudah sampai di Pegunungan Kending. Perjalanan kita tak lama lagi. Tapi ini sudah malam, Dora. Sebaiknya kita beristirahat saja dan melanjutkan perjalanan besok. Baik, Tuan. Keesokan harinya, saat akan melanjutkan perjalanan, Aji Saka menatap ke arah Sembada yang sedang mempersiapkan barang-barang keberangkatan mereka. Aji Saka mendekati Sembada, lalu ia berpesan. Sembada, aku titipkan keris pusakaku kepadamu.
Tapi aku berpesan, jangan berikan keris ini kepada siapapun selain aku yang memintanya. Dan tetaplah tinggal di sini sampai aku memberikanmu perintah untuk kembali. Baik Tuan, hamba akan menjaga keris sesuai perintah Tuan. Perjalanan telah mereka lalui menembus hutan belantara. Aji Saka dan Dora tiba di negeri Medang Kamulan. Mereka tiba di sebuah desa dan bertemu dengan janda tua bernama Nyai Sengkaren. Permisi Nyai, perkenalkan, aku Aji Saka. Dan di sebelahku ini adalah abdiku yang bernama Dora. Ada apa wahai anak muda? Mengapa kau datang kemari? Kami berdua adalah pengembara yang ingin menyebar ajaran ilmu. Kami dengar di sini subur, asri, dan makmur. Maka dari itu kami memilih tempat ini. Kalau begitu, kalian tinggallah bersamaku. Kebetulan, aku hidup sebatang kara di desa ini. Jadi aku akan sangat senang jikalau kalian mau untuk tinggal bersamaku di sini. Terima kasih banyak Nyai. Mendengar ajakan dari Nyai Sengkaren, tentu saja Aji Saka dan Dora sangat senang. Mereka mengangguk menyetujui ajakan dari Nyai Sengkaren. Kini keduanya telah dianggap seperti anaknya sendiri. Selama tinggal di desa tersebut, mereka sering membantu Nyai Sengkaren mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, mereka juga sering berbincang dengan warga sekitar. Keberadaan keduanya disenangi oleh warga desa karena budi pekertinya santun. Suatu ketika, saat mereka sedang berbincang dengan salah satu warga sekitar dan memuji kesuburan tanah desa tersebut, Aji Saka mendapati raut sedih dari salah satu warga desa ketika menjawab pertanyaan dari Aji Saka. Desa ini nampak subur sekali. Begitulah adanya, Nak. Tapi mengapa raut wajah Paman tampak sedih? Bukannya seharusnya senang karena memiliki desa yang amat subur. Akan tetapi, kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan ada warga yang mengungsi meninggalkan desa karena raja yang kejam. Negeri ini dipimpin oleh Prabu Dewata Cengkarna, raja jahat yang memiliki kebiasaan aneh. Setiap hari ia menyuruh patihnya agar dibawakan manusia untuk disantap. Aji Saka memahami ketakutan para warga karena sewaktu-waktu prajurit kerajaan bisa datang dan membawa mereka kepada sang raja untuk dijadikan santapan. Hingga suatu hari terjadilah kepanikan. Banyak warga yang berbondong-bondong pergi meninggalkan desa karena tersiar kabar bahwa prajurit dari kerajaan akan datang untuk mencari orang yang bisa dijadikan sarapan sang prabu. Melihat hal itu, Aji Saka berinisiatif mengajukan diri untuk menjadi santapan menggantikan warga desa. Temulah Nyai Sengkaren melarang Aji Saka, akan tetapi dia yakin bahwa sanggup menumpas angkara murka di tempat itu. Tak perlu menunggu waktu lama, Patih bersama para prajuritnya telah tiba di desa itu. Mereka keheranan karena desa itu nampak begitu sepi. Tak ada seorang pun di sana. Patih memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari setiap sudut di semua tempat. Cepat cari mereka.
Akan tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan siapapun. Di sini tidak ada siapapun, Patih. Kebun mereka pun hanya ada tanaman. Tak ada orang bekerja di sana. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu juga muncullah Aji Saka di hadapan Patih dan para prajuritnya. Bawalah hamba saja, Patih. Hamba kasihan melihat warga yang tak berdosa menjadi korban kemungkaran Prabu Dewata Cengkar. Apakah kau yakin anak muda? Mengapa tidak ada warga desa sama sekali di sini? Hamba tak perlu menjawabnya. Sekarang bawalah hamba. Melihat ketulusan Aji Saka, sang Patih sebenarnya tidak rela menjadikannya santapan bagi Prabu Dewata Cengkar. Akan tetapi, karena Aji Saka memaksa, dengan Patih membawanya pergi menuju istana. Di kerajaan, sang Prabu mulai gusar karena Patih tidak kunjung datang. Dia berpikir, apakah warga yang biasa dijadikan santapan telah habis? Dia pun bergumam, jika nanti setidaknya ada satu manusia yang bisa disantap, akan dituruti permintaannya. Prabu Dewata Cengkar senang karena Patihnya telah sampai di istana untuk mengantarkan santapan. Prabu Dewata Cengkar pun mendengar dari sang Patih bahwa Aji Saka rela dijadikan santapan. Prabu, ini santapanmu hari ini. Ia rela menggantikan para warga untuk menjadi santapanmu. Jadi kau bersedia untuk menjadi santapanku, wahai anak muda? Hamba siap menjadi santapan Paduka. Tapi sebelum itu, bolehkah hamba meminta satu permintaan? Mendengar itu, sang Dewata Cengkar marah karena ia sudah kelaparan menunggu Patih yang tak kunjung kembali membawa santapan. Namun, sang raja tetap memenuhi permintaan Aji Saka. Cepat katakan, apa permintaanmu? Hamba hanya ingin sebidang tanah seluas kain yang hamba bawa. Hanya itu permintaanmu? Sepele, bahkan aku bisa memberimu lebih dari itu. Ya sudah, cepat keluarkan kain yang kau bawa itu. Aku sudah lapar. Aji Saka mulai membentangkan kainnya diikuti oleh sang Prabu yang mengukur tanah dengan kain tersebut. Semakin lama, kain semakin panjang melewati hutan, gunung, sungai, dan berhenti di tepi jurang berbatasan dengan laut. Hah? Apa yang terjadi? Bocah sialan itu menjebakku. Akhirnya, sang Dewata Cengkar sadar bahwa ia telah ditipu. Melihat kesempatan itu, Aji Saka langsung mengeluarkan kesaktiannya untuk mengikat sang Prabu dan melibasnya dengan kain hingga sang Prabu tewas tergulung ombak lautan. Rasakan ini, Dewata Cengkar. Kematian sang Dewata Cengkar disambut gembira oleh sorak-sorai para warga Medang Kamulan. Aji Saka pun diangkat sebagai Raja Medang Kamulan karena telah menyelamatkan warga desa dari bahaya yang mengintai selama ini.
Beberapa hari setelah menjadi raja di sana, Ajisaka lupa bahwa Sembada masih menunggu mereka dan menjaga keris miliknya. Ajisaka pun menyuruh Dora menuju gua tempat mereka beristirahat untuk menjemput Sembada. Dora, tolong jemput keris pusakaku di kediaman Sembada. Baik, Tuan. Kehadiran Dora disambut baik oleh Sembada. Dora, senang bertemu denganmu. Bagaimana kabar Tuan Ajisaka? Kami berdua baik-baik saja, Sembada. Aku kesini karena diutus oleh Ajisaka untuk menjemput keris pusakanya. Tapi Dora, Ajisaka telah berpesan kepadaku untuk tidak memberikan keris ini kepada siapapun selain dirinya. Ayolah, ini perintah sang Ajisaka. Tidak, aku tak akan memberikan keris ini kepada siapapun kecuali Ajisaka sendiri yang memintanya. Sungguh kau lantang dan keras kepala, Sembada. Sepertinya kau harus dipaksa. Karena kesalahpahaman, mereka pun berperang hebat di area gua tersebut. Tak ada yang kalah dan tak ada yang menang di peperangan ini. Semuanya mati hanya karena memegang amanah dari sang Ajisaka. Merasa tak enak hati karena abdinya belum kunjung kembali ke istana, Ajisaka pun mendatangi mereka ke gua awal mereka beristirahat. Alangkah terkejutnya dia bahwa kedua abdinya telah meninggal dalam perang hebat untuk menjaga amanah darinya. Dora, Sembada, ini semua salahku. Karena kecerobohanku yang menyebabkan salah paham sampai kalian harus seperti ini. Karena merasa kehilangan, Ajisaka pun mengenang mereka dengan mengukir batu di sekitar tempat mereka perang dengan tulisan Hono Coroko, artinya ada utusan, Doto Sowolo, artinya saling bertengkar, Podo Joyonyo, artinya sama saktinya, dan Mogo Botongo, artinya sama-sama meninggal semua.